Shalom, selamat hari Minggu, Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa kembali dalam ibadah online GKI Purbalingga. Bapak Ibu, ada warta yang perlu kami sampaikan. Yang pertama, pelayan firman. Yang melayani firman pada kebaktian online pada hari ini, Minggu tanggal 11 Juli 2021 adalah Saudari Karsten Anindya Putri Kasih SSI Teol. 2. Informasi dan kegiatan di GKI Purbalingga. Bapak Ibu dapat melihat informasi dan kegiatan-kegiatan di GKI Purbalingga yang akan dilaksanakan sepekan ke depan dalam warta jemaat yang telah dibagikan di WhatsApp grup maupun dapat memintanya di kantor gereja. Sekian warta lisan yang kami sampaikan. Kami terus menghimbau anggota jemaat dan simpatisan agar tetap menerapkan protokol kesehatan sebagai wujud kesediaan kita memelihara kehidupan serta saling menjaga dan melindungi. Selamat beribadah. Bapak Ibu, kami undang untuk berdiri. Umat yang dikasihi Tuhan, marilah kita bersyukur kepada Tuhan kita Yesus Kristus atas segala kebaikan dan kemurahan yang dilimpahkan kepada kita. Cinta dan kasih Tuhan Yesus Kristus merangkul dan mengumpulkan kita dalam kebaktian saat ini. Untuk itu, mari kita memuji dan mengagungkan segala kebaikannya dengan memuji Tuhan. Untuk mengawali ibadah online pada hari ini, mari kita menyanyikan PKJ 4, bait 1 dan 2. Angkatlah hatimu pada Tuhan. Umat yang dikasihi Tuhan, kebaktian ini berlangsung di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Damai Kristus menyertai saudara.
dan menyertai saudara juga. Shalom, saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan dimanapun kita berada saat ini. Kita sungguh bersyukur karena kita kembali berjumpa di dalam kebaktian online. Biarlah melalui kebaktian online saat ini tidak melunturkan semangat kita, tidak menghilangkan atau tidak mengurangi kasih kita baik kepada Tuhan yang sudah memberikan kita anugerah kehidupan, juga kepada sesama kita. Karena kita melakukan ini semua sebagai bentuk kesediaan kita untuk menjaga dan merawat kehidupan yang Tuhan beri. Saudaraku, tema kebaktian minggu ini adalah pandai mendengar dan berkata kata yang benar. Melalui tema ini kita hendak diajak untuk menggumuli panggilan kita, yaitu untuk menyatakan, menyuarakan, menyampaikan kabar baik. Sekaligus kita juga akan belajar bahwa mendengar adalah hal yang penting, adalah hal yang mendasar ketika kita akan menyampaikan kabar baik tersebut. Kiranya Tuhan menolong kita. Saat ini kita juga diberikan kesempatan untuk bersama-sama menyesali dan mengakui keterbatasan diri kita. Mari dengan segala kerendahan hati kita datang ke hadapannya di dalam doa pengakuan dosa. Mari kita berdoa. Kami datang di dalam rasa syukur karena Engkau kembali menganugerahkan, karena Engkau kembali mempercayakan kepada setiap kami kehidupan untuk kami kelola. Kami sungguh bersyukur Tuhan, ketika saat ini kami bisa menikmati waktu bersama dengan-Mu di dalam doa, pujian, serta perenungan firman dari rumah kami masing-masing. Sungguh Tuhan, kami bersyukur. Kami juga bersyukur karena selama sepekan ini Tuhan berikan kami kesempatan, sehingga ada banyak hal yang kami dengar, ada banyak hal yang bisa kami lakukan. Namun ampuni kami, ketika apa yang kami dengar kemudian membuat kami menjadi meragukan kasih-Mu, membuat kami menjadi enggan untuk bersandar di dalam kekuatan. Kami menyadari diri kami yang lelah dengan ketidakpastian situasi belakangan ini. Tapi Tuhan, kami bersyukur karena Engkau selalu bersama dengan kami, selalu di sisi kami, menerima setiap kerapuhan dan keterbatasan diri ini. Karena itu, ya Allah, mampukan kami menjadi setia, semakin setia sebagaimana Engkau setia kepada kami. Inilah Tuhan setiap seru doa kami. Kiranya Tuhan menolong kami untuk mengupayakan kehidupan yang sudah Tuhan beri. Di dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Saudaraku, Kristus mempersembahkan dirinya sendiri sebagai tanda karya keselamatan bagi dunia ini. Maka dari itu, ia telah melimpahkan pengampunan dosa kepada kita seperti yang tertulis di dalam Yohanes 3 ayat yang ke-16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya, yaitu setiap kita, tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Mari kawan-kawan nyanyi gembira, gembira mengikuti bunyi lagunya. Mari kawan-kawan nyanyi gembira, supaya isi dunia mendengarkannya. Nyanyikan kasih Yesus, gaungkan sukanya. Maklumkan nama Yesus. Mari kawan-kawan
Mari Bapak Ibu Saudara-saudari kita menyiapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan. Kita meminta pertolongan Roh Kudus supaya kita dimampukan menjadi pendengar yang baik, juga dimampukan untuk menjadi pelaku-pelaku firman. Mari kita berdoa. Dengan gembira juga kami mau menyambut firman kehidupan, karena kami sungguh meyakini firman-Mu itulah yang menjadi suluh yang menerangi langkah kami. Isilah mata kami dengan citra salib-Mu, penuhilah setiap hati kami dengan kasih, sehingga firman yang akan kami dengar, kami renungkan bersama, terus menggaung dalam hidup kami, dan dengan mulut ini kami juga siap untuk Engkau utus menjadi alat untuk memuliakan nama. Di dalam Kristus firman yang telah menjadi manusia, kami berdoa serta berserah. Bersabdalah, sebab setiap kami sudah siap untuk mendengarkannya. Amin. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus 6 ayat 14 sampai dengan 29. Markus 6 ayat 14 sampai 29. Yohanes Pembaptis dibunuh. Raja Herodes juga mendengar tentang Yesus sebab namanya sudah terkenal dan orang mengatakan Yohanes Pembaptis sudah bangkit dari antara orang mati. Dan itulah sebabnya kuasa-kuasa itu bekerja di dalam dia. Yang lain mengatakan, dia itu Elia. Yang lain lagi mengatakan, dia itu seorang nabi sama seperti nabi-nabi yang dahulu. Waktu Herodes mendengar hal itu, ia berkata, bukan, dia itu Yohanes yang sudah kupenggal kepalanya dan yang bangkit lagi. Sebab memang Herodeslah yang menyuruh orang menangkap Yohanes dan membelenggunya di penjara berhubung dengan peristiwa Herodias istri Filipus saudaranya, karena Herodes telah mengambilnya sebagai istri. Karena Yohanes pernah menegur Herodes, tidak halal engkau mengambil istri saudaramu. Karena itu Herodias menaruh dendam pada Yohanes dan bermaksud untuk membunuh dia, tetapi tidak dapat. Sebab Herodes segan akan Yohanes karena ia tahu bahwa Yohanes adalah orang yang benar dan suci. Jadi ia melindunginya. Tetapi apabila ia mendengarkan Yohanes, hatinya selalu terombang-ambing. Namun ia merasa senang juga mendengarkan dia. Akhirnya tiba juga kesempatan yang baik bagi Herodias. Ketika Herodes pada hari ulang tahunnya mengadakan perjamuan untuk pembesar-pembesarnya, perwira-perwiranya, dan orang-orang termuka di Galilea. Pada waktu itu anak perempuan Herodias tampil lalu menari, dan ia menyukakan hati Herodes dan tamu-tamunya. Raja berkata kepada gadis itu, minta daripadaku apa saja yang kau ingini, maka akan kuberikan kepadamu, sekalipun setengah dari kerajaanku. Anak itu pergi dan menanyakan ibunya, apa yang harus aku minta? Jawabnya, kepala Yohanes Pembaptis. Maka cepat-cepat ia pergi kepada raja dan meminta, aku mau supaya sekarang juga engkau berikan kepadaku kepala Yohanes Pembaptis di sebuah talam. Lalu sangat sedihlah hati raja, tetapi karena sumpahnya dan karena tamu-tamunya ia tidak mau menolaknya. Raja segera menyuruh seorang pengawal dengan perintah supaya mengambil kepala Yohanes. Orang itu pergi dan memenggal kepala Yohanes di penjara. Ia membawa kepala itu di sebuah talam dan memberikannya kepada gadis itu, dan gadis itu memberikannya pula kepada ibunya. Ketika murid-murid Yohanes mendengar hal itu, mereka datang dan mengambil mayatnya, lalu membaringkannya dalam kuburan. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Hendaklah firman Tuhan dalam segala kekayaannya diam di dalam hati kita, dan ucaplah syukur. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Pandai mendengar dan berkata-kata yang benar. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan,
Jika Bapak Ibu Saudara, Saudari perhatikan atau mengikuti berita di akhir-akhir ini, mungkin tidak asing lagi dengan berita yang satu ini. Ya, apa yang terjadi? Jadi diberitakan bahwa sebagian masyarakat Indonesia sedang mengalami apa yang dinamakan panic buying atau kepanikan di dalam membeli sesuatu. Nah, awalnya saya mengira bahwa fenomena ini hanya terjadi di satu kota saja, yaitu di kota di mana video tersebut diambil dan beredar. Tapi ternyata setelah saya berkomunikasi sama teman-teman saya ada di berbagai kota, dan saya juga mengecek situasi yang ada di Purbalingga ketika saya berkunjung ke supermarket, ternyata hampir semua kota mengalami hal yang sama, yaitu toko-toko dan juga supermarket kehabisan stok dari produk tersebut. Ya, jadi ada banyak orang yang panik kemudian membeli sesuatu barang atau ingin mendapatkan barang tersebut setelah mereka mendengar apa yang dianggapnya baik, setelah mereka mendengar apa yang dianggapnya bermanfaat, yaitu bagaimana produk ini punya khasiat di tengah situasi saat ini. Mungkin awalnya ini hanya obrolan beberapa orang saja, tapi karena sedemikian yakin bahwa produk ini memberikan manfaat yang baik, akhirnya berita disampaikan, disebarluaskan dari mulut ke mulut, sehingga orang pun terpengaruh dan akhirnya mereka berbondong-bondong membeli produk tersebut. Sudah tidak menghiraukan lagi padahal masih musim pandemi, tetapi mereka kemudian saling berebutan, membuat kerumunan demi mendapatkan apa yang mereka anggap baik itu setelah mereka mendengarkannya dari orang ke orang. Bapak Ibu yang terkasih, di tengah ramainya fenomena ini, belakangan muncul juga pendapat yang disertai dengan kajian ilmiah mengatakan bahwa sebenarnya tidak perlu kita bersikap demikian secara berlebihan, karena ketika berbicara soal daya tahan tubuh tidak hanya dipengaruhi oleh satu faktor, apalagi satu produk tertentu. Ya, saudara-saudari, terlepas dari kontroversi yang sedang terjadi, saya ingin mengajak kita untuk melihat bahwa sedemikianlah kekuatan kata-kata. Kata-kata itu kita dengar, kemudian dengan cepat diproses oleh otak dan akan mempengaruhi bagaimana kita bersikap, bagaimana kita berpikir, bagaimana kita bertutur kata, bagaimana kita bertindak. Saat kita mendengar, kalau dalam kasus tadi, kemudian kita berpikir, oh ini baik, oh ini ada manfaatnya, aku juga perlu membeli, saya juga perlu membeli. Nah, dalam proses itu ada mulai kepanikan, ketakutan. Kita akan berpikir, wah jangan sampai kehabisan, karena produk ini sangat baik di dalam anggapannya. Jadi akhirnya kita memutuskan untuk harus cepat membeli, dan kalau beli ya banyak sekalian supaya nggak kehabisan stok begitu ya. Tetapi yang perlu disayangkan, yang bikin sedih, belum lagi membeli, belum lagi kita merasakan nasihatnya. Terkadang kecenderungan kita adalah kita sudah berpikir bahwa rasanya berita ini harus disampaikan juga ke orang lain karena punya manfaat yang baik. Bisa-bisa kalau kita melakukan ini maka kita akan terjebak di dalam fenomena yang dinamakan post-truth. Sebuah situasi di mana keyakinan dan perasaan pribadi lebih berpengaruh dalam pembentukan opini publik dibandingkan fakta-fakta yang objektif. Jadi belum lagi kita mengetahui kebenarannya, kita belum mendapatkan bukti ketika kita langsung memakainya, tetapi karena kita secara pribadi yakin bahwa ini baik, ini sangat bagus, akhirnya kita menyampaikan atau membagikan kabar tersebut. Secara tidak langsung kita bisa ikut andil dalam menyampaikan teror atau berita ketakutan bagi orang lain. Padahal kehadiran kita sebagai seorang Kristen, sebagai seorang yang diselamatkan, seharusnya menyampaikan berita baik, menyampaikan kabar yang menyuarakan damai, sukacita, pengharapan, bukan melunturkan bahkan melenyapkan damai itu dengan menyampaikan berita ketakutan atau teror. Ya, karena itu saudara-saudari, kita mau bersama-sama berefleksi
dari cerita Herodes, supaya kita bisa mengambil sikap tentang bagaimana kita seharusnya mendengar dan berkata-kata yang benar. Dalam bacaan ini, dalam bacaan yang kita baru saja baca dan akan renungkan ini, kita melihat bahwa justru Herodes mengeluarkan kata-kata yang mencelakakan orang banyak. Lebih tepatnya mencelakakan seseorang. Dalam bacaan kita di hari ini, Herodes justru mengeluarkan kata-kata yang mencelakakan orang lain. Jadi karena kata-katanya itulah kemudian mengubah kebahagiaan di hari ulang tahunnya menjadi sebuah tragedi, yaitu terpenggalnya atau kepala Yohanes dipenggal di hari yang sama. Nah, sebagaimana kita tahu Bapak Ibu Saudara bahwa Yohanes Pembaptis ini adalah orang yang tidak gentar menyuarakan kebenaran. Bahkan ia berani menegur Raja Herodes atas kesalahan Herodes mengambil istri saudaranya, yaitu Herodias namanya. Dan yang dilakukan Yohanes ini tidak sekali dua kali. Yohanes berani menegur Raja Herodes berkali-kali, sehingga membuat Herodias sang istri kemudian menjadi risih, menjadi sangat benci dan menaruh dendam hingga berniat untuk membunuh Yohanes. Namun berbeda dengan Herodias, Herodes yang tergerak oleh cara hidup dan pemberitaan Yohanes justru ingin melindunginya, walaupun ia juga merasa bimbang. Dalam bacaan kita di sana dikatakan, direkam bahwa Herodes menjadi ragu karena ia tahu bahwa Yohanes adalah orang yang benar, orang yang suci. Tetapi apabila ia mendengarkan Yohanes, hatinya kemudian jadi bimbang, terombang-ambing. Nah, kalau saya membayangkan, mungkin yang dirasakan oleh Herodes adalah ada perasaan risih karena kehidupan personalnya diusik. Tetapi di sisi lain ia juga senang dengan pemberitaan yang Yohanes lakukan kepada orang banyak. Itu sebabnya Herodes kemudian menjadi bingung. Nah, di sini kita melihat teguran yang masuk ke telinga Herodes dan juga Herodias sama. Tetapi ada berespons yang berbeda. Karena ada kesukaan untuk mendengarkan kabar baik yang diberitakan oleh Yohanes, membuat Herodes selangkah atau beberapa langkah lebih mundur daripada Herodias. Walaupun masih tarik ulur, tapi Herodes tidak segera membulatkan tekadnya untuk melakukan hal jahat kepada Yohanes seperti yang dipikirkan oleh Herodias sang istri. Namun lagi-lagi apa yang terucap dari mulut adalah sesuatu yang penting. Jadi di tengah-tengah kegembiraan pesta ulang tahun tersebut, terlebih karena sang anak menyukakan hati Herodes, akhirnya Herodes bersumpah untuk menuruti semua kemauan sang anak. Dan kesempatan ini pun digunakan oleh sang ibu untuk membalas dendam kepada Yohanes Pembaptis. Sayang sekali, Salome putri Herodias dan juga Herodes yang mungkin tidak punya dendam dengan Yohanes Pembaptis, tetapi dia menjadi alat perbuatan buruk orang tuanya, terkhusus sang ibu. Kita juga melihat di sini bahwa ketaatan pada apa yang didengar bisa membuat petaka bagi orang lain. Lagi dan lagi, karena apa yang diucapkan, karena apa yang diperkatakan. Singkat cerita, karena Herodes segan dengan tamu-tamu yang adalah orang-orang penting, akhirnya dengan kuasa perkataannya dipenggallah kepala Yohanes. Herodes sedih, tetapi dia lebih memilih untuk menyelamatkan ketenarannya, untuk menyelamatkan jabatannya, untuk mengamankan posisinya, daripada memilih untuk menyelamatkan seorang yang hidup benar. Saudaraku, perkataan yang buruk menimbulkan petaka, tetapi perkataan baik mendatangkan berkat. Lewat kisah hari ini, jangan kita menjadi Herodes yang dalam hal ini terjebak untuk dengan cepat mengeluarkan kata-kata yang mencelakakan orang lain, terjebak untuk mengeluarkan kata-kata yang melemahkan iman dan semangat orang lain, yang membuat mereka menjadi ciut.
Nah, itu sebabnya Tuhan menganugerahkan kepada kita 2 telinga dan 1 mulut. Supaya kita menimbang terlebih dahulu apa yang mau kita katakan, apa yang mau kita sampaikan. Dengan 2 telinga dan 1 mulut itu, Tuhan juga mau supaya kita bisa memberi perhatian yang lebih pada informasi yang kita dengar. Supaya perkataan dan perbuatan yang muncul dari apa yang kita dengar itu melahirkan damai sejahtera. Tidak hanya untuk diri kita sendiri, tetapi juga untuk orang-orang di sekitar kita. Dari kisah Herodes ini, saya juga ingin mengajak kita melihat bahwa ada sesuatu yang bisa menjadi pertanyaan reflektif bagi kita. Herodes yang bersedia mendengarkan kebenaran yang disuarakan Yohanes saja masih bisa terjebak untuk melakukan hal yang tidak baik. Bagaimana jika tidak ada kesediaan mendengar? Herodes yang sudah beberapa kali mendengar ajaran Yohanes saja bisa mengeluarkan kata-kata yang mencelakakan orang lain. Apalagi jika tidak sama sekali mau mendengarkan kebenaran itu. Nah, itu sebabnya perintah mendengarkan suara Allah di dalam Alkitab, di dalam Perjanjian Lama menggunakan kata Shema. Artinya mendengarkan dengan terus-menerus, tidak sekali 2 kali tetapi rutin, terus-menerus. Ada perhatian yang kita berikan di sana supaya apa yang baik, apa yang benar mengendap di dalam hidup kita dan menginspirasi setiap pelaku dan juga tutur kata kita. Supaya ketika kita mau mundur karena kita terus mendengar dan apa yang kita dengar sudah mengendap di dalam hidup kita, akhirnya kita bisa melakukan apa yang baik yang Tuhan kehendaki. Ketika kita mau mundur, kita tidak melakukan itu, tetapi kita mau terus terarah kepada kehendak Tuhan. Nah, saudaraku, melihat situasi saat ini, ada banyak berita yang telah kita dengar. Dan mungkin dari berita-berita ini telah membuat kita menjadi lemes, menjadi sedih, takut, nggak karu-karuan, bingung. Karena berita yang baik sekalipun belum tentu selamanya benar. Tetapi justru karena kita merasakan betapa tersiksanya, betapa menyiksanya berita-berita yang menyedihkan, berita negatif, berita-berita teror, apalagi hoax, mari kita mengambil bagian kita. Kita punya peran untuk bisa mengimbangi berita-berita tersebut dengan berita-berita yang positif, dengan berita-berita yang benar. Nah, karena itu sedikit berbagi, jika Bapak Ibu mendapatkan pesan berantai dari WhatsApp, nah Bapak Ibu bisa menyaringnya terlebih dahulu. Ada aplikasi, ada fasilitas di WhatsApp untuk mengecek kebenaran dari WA yang dibagikan. Nah, kalau misalnya di sana tidak terdapat informasi, Bapak Ibu Saudara bisa langsung menanyakan ke orang-orang yang Bapak Ibu kenal yang punya kompetensi di bidangnya atau tahu kebenarannya, supaya informasi yang akan kita bagikan kemudian adalah informasi yang baik, informasi yang positif, informasi yang membawa damai sejahtera, bukan kabar yang bohong, kabar yang hoax, kabar yang menakutkan. Begitu. Nah, seorang teman membagikan dalam postingannya, di dalam situasi saat ini, jadi di postingan itu tertulis bahwa di dalam situasi saat ini vitamin yang kita perlukan selain vitamin dari makanan dan minuman yang kita konsumsi adalah vitamin C, ceria. Hati yang gembira adalah obat. Vitamin D, doa. Dan vitamin E, empati. Artinya setiap kita berperan, baik untuk diri kita sendiri maupun orang-orang di sekitar kita. Kita punya kesempatan untuk membawa kegembiraan, keceriaan, sukacita, dan juga kekuatan dengan kita mendengar dan membagikan hal-hal yang positif. Baik lewat sapaan kita ke mereka maupun dengan waktu yang kita berikan, yang kita khususkan untuk mendoakan situasi saat ini. Sehingga PPKM tidak hanya menjadi pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat yang menimbulkan ketakutan, kepanikan, kebingungan karena keterbatasan di sana sini, tetapi dapat membuat diri kita dan juga orang-orang di sekitar kita semakin hidup dan mengimani PPKM, yaitu percaya pasti Tuhan menolong kita. Kiranya Tuhan menolong kita menjadi pendengar yang baik
dan penyampai berita yang benar dan menyukacitakan di tengah situasi saat ini. Hikmat Tuhan bersama dengan kita. Amin. Bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, marilah kita mengingat pengakuan baptisan kita seturut pengakuan iman rasuli. Mari kita ucapkan bersama-sama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu Saudara, mari kita bersatu di dalam doa-doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami sungguh bersyukur karena firman-Mu mengingatkan kami bahwa panggilan kami adalah menyampaikan, menyuarakan kabar baik. Tolong kami agar bisa bertahan dengan bijak di tengah situasi saat ini. Ketika kami masih harus berdampingan dengan situasi pandemi yang terkadang diwarnai dengan berita-berita yang tidak selamanya benar. Berita-berita yang membuat kami menjadi patah semangat, bahkan melemahkan iman kami. Karena itu biarlah kami mau selalu menyendengkan telinga kami untuk bisa mendengarkan suara-Mu. Dan dengan hikmat-Mu Tuhan menolong kami supaya mulut kami mengatakan hal-hal yang membangun, yang menguatkan, hal-hal yang memberikan pengharapan bagi setiap orang yang mendengarkan. Inilah setiap kami Tuhan yang siap Engkau utus menjadi alat menyatakan kemuliaan nama-Mu. Saat ini Tuhan, di dalam doa syafaat kami mengingat, mendukung, dan mendoakan saudara-saudara kami, baik yang kami kenal maupun orang-orang di sekitar kami, atau bahkan ada di antara kami saat ini yang sedang sakit. Apapun sakit yang kami derita, termasuk bagi mereka yang terpapar COVID-19, baik yang sedang dirawat di rumah sakit maupun melakukan isolasi mandiri dari rumah, kiranya Tuhan memberikan kepada mereka kekuatan, semangat, serta kesembuhan. Tuhan juga bersama dengan keluarga maupun tenaga kesehatan. Engkau yang melindungi dan memberkati mereka, sehingga mereka tetap bisa melakukan bagian mereka, memberi pelayanan yang terbaik, menjadi perpanjangan tangan kasih Tuhan yang lemah lembut. Kami berdoa untuk setiap sektor kehidupan yang terdampak karena pemberlakuan kebijakan PPKM darurat. Tuhan menolong, Tuhan mencukupkan apa yang kami perlukan. Tuhan mampukan setiap kami untuk bisa menjadi masyarakat yang baik, di mana kami mau dengan rela hati mensukseskan apa yang telah diprogramkan oleh pemerintah. Setiap kami memiliki kesadaran untuk menerapkan protokol kesehatan, juga mau melakukan vaksinasi sebagai kesediaan kami merawat kehidupan yang Engkau anugerahkan. Tuhan bersama dengan para pemimpin negeri ini, kiranya hikmat Tuhan menolong mereka merumuskan kebijakan-kebijakan yang menyejahterakan rakyatnya.
Tak lupa kami juga mendoakan untuk gerejamu, GKI Purbalingga, dan gereja-gereja yang ada di dunia ini. Selalu satukan kami ya Tuhan, sekalipun saat ini kami masih dan kembali membatasi interaksi fisik kami satu dengan yang lain. Tetapi di sini kami teringat akan panggilan kami bagaimana Engkau memanggil kami untuk hidup di dalam ibadah yang sejati, tidak dibatasi pada gedung bangunan, tetapi bagaimana kehadiran kami boleh menjadi warna sekaligus menjadi semangat untuk setiap orang yang bertemu dengan kami. Kiranya Tuhan menolong kami di dalam setiap kerapuhan diri ini. Engkau merengkuh kami untuk bisa bangkit bersama dengan dunia di mana Engkau mengutus kami. Saat ini juga Tuhan kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang berduka. Kami mengingat mereka di dalam situasi yang tidak mudah yang saat ini sedang mereka hadapi. Kiranya Engkau Allah yang memulihkan duka cita, merubah ratapan itu menjadi tarian yang mendatangkan pengharapan bagi mereka yang berduka. Pakai setiap kami untuk bisa menyatakan rasa empati dengan bijak, sehingga melalui kehadiran kami, mereka bisa merasakan kasih Allah yang terbuka, kasih Allah yang menemani mereka berjuang di dalam situasi saat ini. Kami berdoa untuk orang tua atau saudara kami yang berusia lanjut. Berkati mereka ya Allah dalam kesehariannya. Engkau akan menjaga, menyertai, memberikan sukacita dan mental yang baik. Untuk anak-anak kami yang akan memulai kembali sekolah mereka dan masih melakukannya secara daring, Tuhan memberikan mereka daya tahan yang baik. Tuhan memberikan mereka sukacita untuk belajar, untuk mengeksplorasi dunia yang berharga ini. Mampukan setiap kami, para orang tua yang menemani, mendampingi mereka di dalam kegiatan belajar. Beri kami hikmat dan juga kesabaran, sehingga di dalam proses kami menemani mereka, mereka juga boleh mendapatkan hikmat yang dari Tuhan. Ya Tuhan, kami akan segera mengakhiri kebaktian kami. Terima kasih karena ada banyak tangan yang boleh terlibat di dalam kebaktian saat ini. Kiranya Tuhan boleh memberkati karya dan pelayanan mereka. Ketika kami akan melanjutkan setiap kehidupan kami, kehidupan yang sudah Engkau percayakan, kiranya kekuatan, kesehatan, semangat, damai Tuhan selalu melingkupi kami. Tolong kami untuk menghitung berkat yang sudah selalu Engkau sediakan, agar hari-hari yang kami lalui boleh dilalui dalam rasa syukur, tidak selalu dalam keluh. Biarlah dalam hidup ini ya Allah, yang terjadi dalam hidup kami adalah kehendak-Mu, bukan kehendak kami. Inilah setiap doa kami menyempurnakannya di dalam doa yang sudah Engkau ajarkan demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kini tiba saatnya kita diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan kepada Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, kini saatnya kita diberikan kesempatan untuk mempersembahkan sebagai ungkapan rasa syukur kita kepada Tuhan. Sebagai nas persembahan kita hari ini, di dalam Mazmur 50 ayat 14, dituliskan, persembahkanlah syukur sebagai korban kepada Allah, dan bayarlah nasarmu kepada Yang Maha Tinggi. Persembahan ibu bapak dapat diserahkan secara langsung ke kotak persembahan atau diserahkan ke kantor gereja pada jam kerja. Selain itu, ibu bapak juga dapat menyampaikan persembahan dengan transfer ke rekening gereja melalui Bank Mandiri maupun Bank BCA. Mari kita bawa persembahan kita di dalam doa. Tuhan Allah Bapa yang Maha Kudus, puji syukur dan terima kasih Tuhan atas kesempatan yang indah
di hari ini kami diperkenankan untuk datang beribadah kepadamu, walaupun secara online. Tuhan, itu semua kami lakukan sebagai ungkapan rasa syukur kami kepadamu atas segala berkat-berkat yang Tuhan sudah berikan kepada kami, baik itu berkat kesehatan maupun berkat-berkat yang lainnya. Tuhan, pada saat ini juga kami datang membawa sebagian kecil dari berkat-berkat yang sudah Tuhan berikan pada kami. Kiranya Tuhan berkenan untuk menerima, memberkati, dan menguduskan persembahan kami ini, agar bisa dipakai untuk kelanjutan pelayanan di GKI Purbalingga ini. Tolong kami ya Tuhan, setiap kami yang mengelola persembahan ini. Berkati Tuhan, agar kami bisa mempergunakannya sesuai dengan kehendak-Mu. Ampuni kami Tuhan, apabila di dalam kami mempersembahkan ada terselip kesalahan-kesalahan kami. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami yang kami mohon, kami naikkan dan kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Aku Tuhan semesta, ceritamu ku dengar. Kau di dunia yang gelap, ku selamatkan. Akulah pencipta terang, malam jadi benderang. Siapakah utusanku membawa terang? Ini aku, utus aku. Ku dengar engkau memanggilku. Utus aku, tuntun aku. Ku prihatin akan umatmu. Aku Tuhan semesta, ku menanggung sakitmu dan menangis karena kau tak mau dengar. Dan ku rubah hatimu yang keras jadi lembut. Siapa bawa firman-Ku, utusanku. Ini aku, utus aku. Ku dengar engkau memanggilku. Utus aku, tuntun aku. Ku prihatin akan umatmu. Bapak, Ibu, Saudara-saudara dikasih Tuhan, mari kita melanjutkan kehidupan kita dengan terus mengarahkan hati kita kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Itulah Tuhan. saksi Kristus, Syukur kepada Allah, terpujilah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. kini dan selamanya. Mari kita memohon berkat darinya.
Kiranya Tuhan Allah sang sumber hikmat memberikan kepada kita lidah seorang murid, supaya dengan perkataan kita dapat memberi semangat baru kepada yang letih lesu. Di setiap pagi ia mempertajam pendengaran kita, supaya hidup kita semakin berkenan kepadanya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita dalam kebenaran dan kasih dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.